Keesokan harinya, setelah kapal diisi oleh tim yang dikirim oleh Olive, mereka mengucapkan selamat tinggal pada pasangan tersebut. Meskipun hanya menginap semalam di sana, tapi meninggalkan sesuatu yang berkesan di hati mereka. Ketika yang lain telah masuk ke dalam kapal, Ivan masih di tepi pantai mengambil tas ranselnya. Ivan, jika kamu ingin latihan, kamu selalu bisa datang ke sini kapanpun. Pak Guntur berpesan padanya. Ivan, pemuda itu sedikit mengernyitkan alisnya. Latihan? Iya, kamu memiliki bentuk tubuh yang bagus. Mungkin akan berguna di masa depan jika kamu tahu bagaimana melindungi diri sendiri. Atau untuk keluargamu. Pria setengah baya itu menepuk bahunya. Terima kasih atas tawaran Anda, Tuan. Aku akan memikirkannya. Ivan tersenyum padanya. Berdiri di pinggir pantai, Pak Guntur menatap kapal yang melaju semakin menjauh. Di dalam hatinya sebenarnya ia berat untuk melepaskan Ivan. Menjelang siang baru mereka kembali ke daratan. Mengalami kejadian yang tidak terduga kemarin membuat mereka semua merasa kelelahan. Tapi setidaknya ini tidak sia-sia, karena mereka mendapatkan satu petunjuk lagi, kota Surabaya. 2 hari berikutnya mereka mengambil penerbangan ke kota yang mendapat julukan kota pahlawan tersebut untuk memulai misi yang baru. Rosa baru saja selesai mandi dan beristirahat di ruang keluarga bersama teman-temannya. Saat hendak mengecek akun media sosialnya, tiba-tiba ia mendapat telepon dari ayahnya. Ia berjalan keluar menuju ke balkon untuk menjawab telepon itu. "Sa, syukurlah kamu mengangkat teleponku." Suaranya terdengar sedikit lega. "Mamamu, Mama Lydia, dia dirawat di rumah sakit beberapa minggu yang lalu. Dokter mengatakan dia menderita tumor stadium awal." Lalu, Rosa berkata tanpa ekspresi, "Kamu putrinya, Sa, dan kamu adalah seorang dokter ahli. Bisakah kamu memeriksanya?" "Papa, apa Papa tidak ingat? Wanita itu telah menjualku pada Papa bertahun-tahun yang lalu. Dulu dia meninggalkanku saat aku masih kecil. Dan sekarang saat dia sakit, kamu ingin aku merawatnya. Apa Papa bercanda?" Ia melampiaskan amarahnya pada ayahnya melalui telepon. Pak Danu menarik nafasnya dalam-dalam sebelum berkata lagi. "Rosa, betapapun buruknya dia di matamu, dia tetaplah ibumu. Ibu yang melahirkanmu, Nak. Dia mengandungmu selama lebih dari 9 bulan. Tolong, pertimbangkan ini. Fakta bahwa dialah yang membawamu ke dunia ini tidak akan bisa dirubah." Mendengar nada bicara ayahnya yang pelan dan tenang, membuat gadis itu ingin meninju tembok. Menundukkan kepala, ia mengepalkan tangannya. "Oke, beri aku detailnya," ia berkata dengan hati yang berat. "Terima kasih sayang, Papa akan mengirimkan detailnya segera." Ucap Pak Danu sebelum mengakhiri percakapan tersebut. Rosa menatap pemandangan gedung di depan matanya. Ketika dia membalikkan badan, jantungnya hampir meloncat keluar. "Ivan, kamu membuatku kaget!" teriaknya saat melihat Ivan yang sedang duduk di kursi melihat pemandangan juga. "Maaf jika aku mengagetkanmu," jawabnya singkat. Sejak mereka tiba di kota ini, hatinya tidak tenang.
Perasaannya menjadi tidak menentu. Dia merasa seperti kehilangan sesuatu yang penting yang dia lupakan. Tapi dia sendiri tidak tahu apa itu. Sudah berapa lama kamu di sana? Setengah jam, mungkin lebih. Apa tadi kamu mendengar percakapanku? Jangan menceramahiku. Aku sedang tidak mood sekarang. Oke. Di luar dugaannya, Ivan setuju begitu saja. Ini bukan seperti dia yang biasanya. Apa terjadi sesuatu denganmu? Apa ada sesuatu yang mengganggumu? Rosa berjalan ke arahnya dan berdiri di hadapannya. Membungkuk sedikit, ia menyentuh keningnya. Tidak demam, gumamnya. Ivan menatap lurus matanya. Mereka sangat dekat sekarang. Apa kamu benar-benar tidak memiliki perasaan padaku? Pria itu melihat jauh ke dalam matanya. Mengapa kamu menanyakan pertanyaan yang aneh padaku? Apa kamu pikir aku akan jatuh cinta padamu? Bangun, Ivan. Rosa mengalihkan pandangannya lalu berdiri kembali. Benar, kurasa aku harus segera bangun. Entah mengapa kata-kata ini menyentuh hati Rosa. Ada perasaan sedih yang menghampirinya. Tidak membalasnya lagi, dia berjalan masuk ke dalam meninggalkan Ivan yang masih linglung di luar. Apa yang salah denganku? Pikir Ivan. Seusai makan malam, Rosa tinggal di kamarnya. Sementara teman-temannya yang lain berjalan-jalan di sekitar kota. Kota ini memang sangat indah dan penuh warna, terlebih saat malam hari. Menyalakan laptop, gadis tersebut membuka sebuah file yang baru saja dikirim oleh ayahnya. Setelah membaca dengan detail, ia menghela nafas. Obat mujarab untuk ibunya ada di rumahnya. Tetapi akan memakan lebih banyak waktu bila dia harus pulang dulu ke rumahnya di Bandung. Mengetuk jarinya yang lentik di samping mouse, ia mencoba mencari solusi. Bukankah JP Parma ada di kota ini? Jika aku bisa bertemu dengan presidennya, akan lebih mudah kan untuk mendapatkan obatnya? Dia segera mengirim email ke Presiden Direktur JP Parma. Itu adalah seniornya semasa ia kuliah di Stanford. Dia satu angkatan dengan Ken dan Gavin. Beberapa saat kemudian, dia mendapat email balasan dari Presiden Direktur JP Parma, Ginny Maheswara. Wanita itu mengundangnya ke kediaman keluarga Maheswara besok malam dengan kode undangan yang sudah dikirimkan padanya melalui email. Mengenakan gaun putri duyung warna emas, serta riasan yang soft feminim, Rosa melihat dirinya di cermin. Gaun yang indah, pikirnya sambil berputar melihat gaunnya. Iya, hari ini gadis itu terlihat cantik dan elegan. Tidakkah kamu berpikir akan mencuri hati pria-pria yang ada di sana nanti? Ivan bertanya padanya. Pria itu bersandar di daun pintu memandang ke arahnya. Sebenarnya, ia sudah sejak tadi berdiri di sana, diam-diam memperhatikan Rosa. Bahkan, baru kali ini ia melihat sisi cildisnya. Ivan, apa yang kamu lakukan di sana? Pemuda tersebut tersenyum dan berjalan pelan ke arahnya. Dengan penampilan seperti ini, kalau kamu sudah menjadi istriku, mungkin aku tidak akan membiarkanmu keluar. Ivan berbisik di dekat telinganya, membuat wajah Rosa memerah.
Tersenyum kecil, pria itu lalu berjalan keluar dari kamar. "Sa, ayo pergi, nanti kamu telat loh," ucapnya lagi ketika menyadari Rosa masih berdiri mematung sembari memegangi kedua pipinya. Teman-temannya yang lain masih dalam misi pencarian, sementara Ivan dan Davi akan menemaninya pergi ke kediaman Maeswara. Keduanya hanya mengenakan pakaian casual karena mereka hanya akan menunggu di luar selama Rosa membuat kesepakatan dengan orang yang akan dia temui hari ini. Mereka tiba di tempat tujuan setengah jam kemudian. Saat Ivan melihat rumah tersebut, detak jantungnya berpacu lebih cepat. Dia merasakan sakit di bagian kepala, namun berusaha menahannya. Dia menoleh pada Rosa yang duduk sebelahnya. "Apa kamu lama di sini?" Dia bertanya. "Tidak, beri aku waktu 30 menit. Setelah itu temui aku di sini. Jangan kemana-mana, oke?" Rosa berkata sebelum ia turun dari mobil dan berjalan menuju ke pintu masuk. Ivan menoleh pada Davi yang duduk di kursi belakang. Mau jalan-jalan?" "Boleh." Anak kecil itu balik bertanya padanya. "Ya, asalkan kita kembali sebelum Mami datang." "Oke." Ivan keluar dari mobil dan membuka pintu penumpang, kemudian menggendong Davi di lengannya. Dia memang sangat memanjakan anak itu. Setelah memindai kode di depan pintu, beberapa petugas mengizinkan Rosa masuk ke dalam. Dan benar saja, di sana di jamuan makan itu dia menjadi pusat perhatian. Di antara banyaknya tamu yang datang, dia tidak tahu harus kemana menemukan Ginny. Sampai akhirnya dia tersesat. Meskipun tidak sebesar kastil ayahnya tapi rumah ini tergolong besar untuk ukuran rumah di Indonesia. Rosa menghentikan langkahnya di lorong ketika sekilas matanya melihat foto besar yang terpampang di dinding. Adalah potret seorang wanita yang duduk dengan diapit dua orang pria yang memakai pakaian formal berdiri di sampingnya. Ia sangat cantik, memiliki paras ayu khas wanita Indonesia. Dan yang paling menonjol adalah bibir bentuk love-nya. Yang membuat Rosa semakin terkejut adalah pria yang berdiri di sisi kiri. Wajahnya persis seperti Ivan. Namanya Wisnu. Dia adalah anggota keluarga Maeswara. Suara seorang wanita dari belakang membuatnya tersentak.